Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dani Rizaldi dari kelompok 6 dan ada rekan saya Suheti Sundriati dari kelompok 6 juga. Langsung saja saya di sini ingin menjelaskan atau memaparkan pengertian dan jenis-jenis badan usaha. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian dan jenis-jenis badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan hukum dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sekaligus melayani kebutuhan masyarakat. Badan usaha merupakan sebuah lembaga, sedangkan perusahaan lebih merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola dan memproses faktor-faktor produksi yang ada. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha perusahaan. Sedangkan menurut ketentuan umum pajak Indonesia, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukannya, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditair, perseroan lainnya. Badan usaha milik, keberadaan badan usahanya ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk di Indonesia. Adapun jenis-jenis badan usahanya, yang pertama ada perusahaan perseorangan, firma, CV atau persekutuan komanditer, PT, perseorangan terbatas, perum, perusahaan negara umum, perjan, perusahaan negara jawatan, koperasi, dan yayasan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis izin usaha. Pada umumnya izin usaha yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pelaku usaha berbeda-beda, tergantung pada jenis bidang usaha apa yang akan digeluti oleh perusahaannya. Ada berbagai macam kelengkapan dokumen izin usaha yang harus dipenuhi ketika ingin mendirikan sebuah usaha, baik itu dalam CV, firma, atau PT. Berikut jenis-jenis izin usaha. Yang pertama ada nomor induk berusaha NIB, surat keterangan domisili usaha SKDU, nomor pokok wajib pajak NPWP, izin usaha dagang UD, surat izin tempat usaha SITU, surat izin prinsip, surat izin usaha industri, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha jasa konstruksi, HO, surat izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin BPOM, sertifikat laik fungsi, izin lingkungan, izin lokasi, tanda daftar usaha pariwisata, sertifikat halal. Untuk pemaparan dari saya sendiri, yaitu proses pendirian badan usaha. Meski badan usaha ini memiliki legalitas dan prosedur pendiriannya masing-masing, cara pendiriannya ini memiliki kesamaan dan bisa dikerucutkan dalam langkah-langkah umum. Adapun cara umum yang mendirikan badan usaha, baik berbentuk hukum maupun non-hukum. Nah, yang pertama ada membuat akta pendirian usaha. Yang kedua ada mengurus surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Yang ketiga itu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang terakhir yaitu mengurus nomor izin berusaha atau NIB. Nah, mungkin hanya segitu proses pendirian untuk badan usaha. Mungkin bisa lanjut ke materi faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Di sini ada berbagai faktor dijelaskan dalam makalah yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan. Di antaranya yaitu faktor ekonomi, terus kesalahan manajemen dan bencana alam. Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya itu akan berdampak pada kesulitan keuangannya perusahaan. Semisal kayak yang pertama ini ada ketidakmampuan dalam manajemen.
terus ada kurangnya pengalaman, terus yang ketiga lemahnya kendali keuangan, dan keempat gagal mengembangkan perencanaan yang strategis. Yang kelima, pertumbuhan tidak terkendali. Yang keenam, alokasi yang buruk. Yang ketujuh, ada pengendalian persediaan yang kurang baik. Yang kedelapan dan terakhir, ini ketidakmampuan membuat transisi usaha. Ya, sebelum saya tutup, di sini saya ingin memberi kesimpulan. Di sini dalam makalah kesimpulannya itu untuk menjadi seorang wirausaha tentunya juga harus berani memulai. Nah, kita harus memulai apa sih? Yang memulai usaha. Suatu usaha bisa dimulai dengan mengambil contoh dan pengalaman dari berbagai pihak. Terkadang muncul rasa kagum atas kesuksesan seseorang dan menganggap bahwa sukses yang mereka raih dengan mudah. Padahal yang sebenarnya jika kita telaah lebih jauh sebelum kesuksesan, itu mereka peroleh banyak cerita, entah itu suka maupun duka yang dibalik kesuksesannya tersebut. Namun berkat ketekunannya dalam mengelola usaha, ya akhirnya dicapailah keberhasilan. Mungkin cukup sekian, izin pamit mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.